Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada subuh pagi hari ini membaca buku Awwalu Marrah At-Tadabbarul Quran. Seingat saya masih surah Ali Imran ya. Ali Imran. Kalau saya tanya sampai mana pasti enggak bisa menjawab ya. Ya kurang atau lebih sedikit nggak apa-apa lah. Ya, kalau tidak salah kemarin kita masih bahas mawadi surah al-mubarakah. Mawadi itu jama dari maudu, artinya tema-tema dalam surah Ali Imran. Secara umum temanya itu terbagi dua. Yang pertama as-sabatu fi muwajahatil afkar al-kharijiyah. Jadi keteguhan dalam menghadapi pemikiran dari luar atau eksternal ya. Yang kedua iwaddi ulana kaifiyatas sabat dakhilian. Bagaimana keteguhan menghadapi masalah internal. Jadi yang merongrong Islam ini ya ada dari luar, ya ada dari dalam. Ya. Yang kemarin sudah kita bahas yaitu dialog antara Nasrani Najran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah kita bahas dan sekarang yaitu yang kedua bagaimana keteguhan menghadapi permasalahan dari dalam ya, dari dalam. Ya secara umum ya memang tantangan kita itu ya dari luar ya, dari luar itu udah jelas ya, dari luar itu udah jelas ya, mereka nggak suka dengan kita gitu. Cuma kalau kita melihat gambarannya dalam surah Al-Baqarah ya, itu ayat tentang kafir itu hanya 2 ayat saja ya. Sawaun alaihim wa anzarhum am lam tundirhum la yu'minun ya. Khatamallahu ala qulubihim ya. Udah situ aja. Tapi setelahnya itu ayat yang panjang itu tentang orang munafik ya, tentang orang munafik. Nah, ini tantangan dari dalam ya, dan sampai sekarang itu tetap ada begitu. Makanya banyak yang menganalisa kenapa katakanlah hukum Islam itu tidak belum bisa sepenuhnya ya diterapkan. Itu tantangannya ya, dari luar sudah jelas, nah ini banyaknya yang dari dalam gitu, dari dalam. Nah, umat Islam sendiri itu ada yang pertama memang tidak tahu, yang kedua ada istilah fobi ya, fobia. Jadi ada yang ketakutan tanpa alasan gitu, ketakutan tanpa alasan. Itu tuh tantangan-tantangan dari dalam. Nah, kalau di surah Ali Imran ini masalah dari dalam itu yaitu ketika perang Uhud ya. Di Ali Imran ini diceritakan tentang perang Uhud ya. Nanti di surah-surah lain itu ada cerita-cerita perang ya, Al-Anfal itu kan perang Badar dan sebagainya.
Di Ali Imran ini cerita tentang perang Uhud. Baik, Al-Qismus Tsani bagian yang kedua, kharajal muslimuna min ghazwati Uhud munkasirin. Kaum muslimin keluar atau selesai dari perang Uhud itu dalam keadaan hatinya itu terluka begitu. Ba'dama atau kalah itu. Ba'dama asa ba'duhum amran wahidan min awamirir Rasul sallallahu alaihi wasallam tasabbaba fil hazimati. Setelah ada sebagian kaum muslimin yang asa itu durhaka ya, atau menentang atau tidak taat atas satu perintah dari diantara perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kekalahan. Faja'atil ayatul mubarakatu tu'aliju hadzal amra ilajan rabbaniyan. Maka datanglah ayat-ayat berikut ini ya, yang mengobati permasalahan ini dengan pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ya, nggak tahu di sini dikaji nggak sirah nabawiyah dikaji, sudah sampai aduh, kalau ada ujian nih nggak lulus semua ini. Udah sampai perang-perang ya? Belum? Ya. Iya. Baik. Ya itu juga penting ya, belajar kajian sirah ya, kajian sirah karena kita bisa melihat ya perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu ya, kita itu masih jauh dari mereka ya. Sedikit ya sekilas tentang perang Uhud ya. Perang Uhud ini terjadi ya di bulan Syawal ya, tahun ketiga dari setelah Nabi hijrah ya. Setelah Nabi hijrah, awal mulanya ya kaum Quraisy itu kalah ketika perang Badar ya. Kemudian mereka karena banyak petinggi Quraisy yang mati ya, kemudian mereka bersepakat untuk menyerang lagi Madinah ya, dengan perbekalan dan persiapan yang lebih ya, daripada perang Badar. Diperkirakan kaum Quraisy itu membawa bala tentara 3.000-an. Jadi jumlah ketika disebutkan kalau perang Badar itu kan 300 sekian dari kaum muslimin, kemudian Quraisy 1.000 ya, itu sebenarnya hitungan yang ya tidak persis ya, hanya perkiraan. Itu dihitungnya dari apa yang mereka makan, tentara yang mereka makan itu. Ya, kalau unta itu habis berapa, kalau kambing habis berapa gitu. Karena ada standarnya ya. Katakanlah kambing itu mungkin kalau di Arab bisa oleh 4 orang begitu. Nah, itu dihitungnya seperti itu ya. Nah di perang Uhud ini diperkirakan kaum Quraisy itu 3.000 ya, 3.000 termasuk perempuan-perempuannya juga dikerahkan gitu, supaya laki-lakinya yang lari itu diteriakin supaya nggak boleh melarikan diri gitu. Nah kaum muslimin sendiri persiapannya tentaranya itu ada 1.000 pasukan. Nah, sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat terkenal mimpi ya. Mimpinya itu yang pertama banyak sapi yang disembelih, kemudian pedangnya itu retak, dan yang ketiga memasukkan tangan ke baju besi gitu. Nah ini disimbolkan, diartikan bahwa banyak para sahabatnya yang meninggal dunia. Kemudian ada salah satu kerabat Nabi yang meninggal, dalam hal ini adalah nanti Hamzah ya bin Abdul Muthalib. Dan yang ketiga baju besi itu simbolnya Madinah ya, Madinah. Kalau ingin kuat ya
perang kota ibaratnya ya, di Madinah itu. Ya, tapi Nabi sendiri inginnya perang kota di Madinah karena lebih mengetahui wilayah begitu. Tapi banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar mengajak supaya keluar dari Madinah ya. Akhirnya kesimpulannya keluar, walaupun beberapa sahabat ya termasuk gembongnya munafik ya Abdullah bin Ubay itu sepakatnya di Madinah gitu. Nah, setelah keluar dari antara Madinah dan Uhud itu kurang lebih sepertiga atau sekitar 300 pasukan itu kembali lagi ke Madinah. Itu apa namanya, disersi ya bahasa tentaranya itu ya, kembali lagi ke Madinah begitu ya. Jadi tinggal sekitar 700-an ya. Itu juga membuat sebagian sahabat itu ya khawatir juga gitu. Kemudian akhirnya diaturlah apa namanya letak-letak pasukan ya, yang intinya Nabi itu menyuruh ya ada 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di Bukit Uhud di atas ya, 50 orang pemanah dengan instruksi apapun yang terjadi di bawah kalian jangan turun. Kalaupun kami menang di bawah dan ngambil, kalian jangan turun. Kalaupun kami ditakdirkan juga kalah di bawah, kalian juga jangan turun. Itu instruksi Nabi gitu. Itu instruksi Nabi. Ya, akhirnya di awal pertempuran ya, kaum muslimin ini apa namanya memukul mundur ya pasukan Quraisy ya. Pasukan Quraisy itu kalau tidak salah ya sayap kanannya itu dipimpin oleh Khalid ya, kirinya oleh Ikrimah ya. Itu tuh mundur begitu ya, mundur. Kemudian para sahabat mengejar dan mengumpulkan harta ghanimah ya yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir itu ya. Yang di atas ini tergoda dengan yang di bawah begitu. Oh, ini umat Islam, kita ini udah menang gitu. Kita udah menang. Dan tergoda juga dengan ghanimah ya, karena jadi ketika mengumpulkan ghanimah itu ya ada jatahnya untuk yang mengumpulkan itu ya. Karena nanti ghanimah itu ada terbagi, ada anfal istilahnya itu, ada ghanimah, kemudian ada juga salab ya, salab. Jadi kalau anfal itu ibaratnya ghanimah untuk apa? Pasukan ring 1 gitu. Kan pasukan itu ada ring 1, ring 2 begitu. Ada yang tim kesehatan dan sebagainya begitu. Nah, itu yang ring 1-nya yang para pemberaninya gitu. Kalau ghanimah itu tuh keseluruhan. Kalau salab itu pokoknya ada orang kafir yang meninggal, kemudian di situ ada persenjataannya, kemudian diambil, nah itulah salab. Nah, tayyib. Ya, jadi tergoda yang di atas itu turun, ya sehingga yang di atas sedikit, kalau tidak salah 5 apa 10 orang begitu. Nah, rupanya kesempatan ini ya dilihat oleh Khalid bin Walid begitu. Nanti kalau sejarah Khalid bin Walid menarik juga ya. Dia tidak ikut perang Badar ya, memulainya dia di perang Uhud gitu. Jadi strategi Khalid itu ya, perang-perangnya itu selalu dimenangkan oleh dia ya, baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam begitu. Bahkan apa namanya ada jenderal dari Rusia kalau tidak salah itu sengaja datang ke di mana ya, Damaskus atau di mana meninggalnya itu Khalid itu. Dan dia melakukan ini penghormatan militer kepada di depan kuburan Khalid ini karena banyak inspirasi ada apa namanya sisi perang ya, sisi kemiliterannya dari Khalid bin Walid ini. Nah, sebenarnya awalnya strategi dari katakanlah Khalid dari Quraisy ini ya dia kalah gitu dengan strategi Nabi begitu. Cuma karena inilah yang pemanah ini yang tidak taat tadi ya, yang Aso Amron Wahidan itu tidak boleh turun malah turun.
Ya akhirnya pasukan Quraisy itu muter gitu. Ada yang pernah lihat film ini, film siapa? Film Umar itu ada. Ya The Message atau Umar itu kelihatan gitu. Memang ya bagus juga lah. Jadi di perang Uhud ada pemanah, kemudian posisi umat Islam di sini, nah mereka lari itu muter gitu. Datang dari belakang balik ini Bukit Uhud ini gitu. Ketahuan sedikit diserang habis semua gitu. Nah, ini diduduki langsung oleh mereka dan menyerang kaum muslimin gitu. Ya sampai akhirnya banyak para sahabat yang meninggal dunia, walaupun umat Islam itu sempat bangkit ya dan mengejar Quraisy itu ya, mengejar Quraisy itu. Tapi banyak yang meninggal, kurang lebih 70 orang, termasuk panglima yang pertama kali ditunjuk yang memegang panji ya, yaitu Mus'ab bin Umair ya, kemudian diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib ya. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muthalib juga meninggal dunia ditombak oleh Wahsy ya. Wahsy ini hamba sahaya ya, budak ya, awalnya sama nasibnya itu dengan Bilal ya. Cuma Bilal dapat hidayah duluan, Wahsy ini ya belakangan ya bisa merdeka kalau Wahsy ini oleh tuannya, kalau tidak salah Hindun itu, supaya membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib begitu. Berhasil, akhirnya merdeka si Wahsy ini. Tapi belakangan ya ketika Futuh Makkah ya dia masuk Islam ya, Nabi ada manusiawi lah itu. Ini yang membunuh paman saya gitu ya. Nah Wahsy itu diterima masuk Islamnya, tapi tolong kalau kamu ketemu saya, kamu jangan menampakkan wajah gitu. Saya nggak mau lihat wajah kamu gitu. Itu tuh Nabi sendiri ya seperti itu, manusiawi begitu. Tapi Wahsy ini membalas ketika itunya dengan perjuangan ya, yaitu ketika Musailamah Al-Kadzab itu kan ditombak juga sama dia. Thayyib. Jadi kategorinya umat Islam itu kalah ya. Termasuk kalau Mus'ab bin Umair itu kisahnya, jadi Mus'ab itu sosoknya, kalau bahasa Sunda itu dedegan itu tingginya itu persis Nabi gitu. Persis Nabi itu. Jadi dari belakang kalau tidak nengok itu disangka Nabi begitu. Nah Mus'ab ini kan dibunuh kalau tidak salah oleh Ibnu Qami'ah ya. Nah sehingga teriak bahwa Nabi telah terbunuh begitulah. Dan timbul juga ujian dari dalam itu bahwa Nabi telah meninggal dunia gitu. Sehingga para sahabat pun, kalau Nabi aja udah meninggal dunia, untuk apa lagi kita gitu kan berperang gitu, membela siapa lagi gitu. Tapi akhirnya ada seorang sahabat yang berteriak membakar semangat ya, bahwa kita ini kalaupun mati harus mati di atas agama Nabi begitu. Ya, akhirnya perang pun ya terus begitu. Nah Mus'ab ini masih muda dia, masih muda ya, anak orang kaya di Makkah ya. Jadi minyaknya itu kalau tidak salah ya udah berapa meter itu, walaupun orangnya belum kelihatan, minyak wanginya sudah tercium. Oh ini Mus'ab begitu. Saking mahal minyak wanginya itu ya. Belum kelihatan udah ketahuan ya ini Mus'ab begitu, atau udah menghilang masih tercium, oh ini Mus'ab begitu ya. Tapi memilih Islam, kemudian beliau ini hijrah duluan ke Madinah itu bersama dengan Abdullah bin Ummi Maktum
ya. Jadi sebelum Nabi datang ke Madinah memang udah dipersiapkan ya, mengutus Mus'ab untuk berdakwah. Dan dengan dakwah Mus'ab ini dan Abdullah bin Umi Maktum ini dibahasakan tidak ada satupun di rumah di Madinah, baik itu yang Islam ataupun non-Islam, kecuali mereka sudah tahu Islam begitu. Jadi semuanya didatangin, istilahnya door to door begitu. Dakwahnya Mus'ab itu. Ya. Baik kepada terutama Madinah itu banyaknya Yahudi. Ya. Nah inilah intinya Uhud ini dalam tanda petik ya kalah begitu. Dan ini pelajarannya banyak bagi kita ya. Yang pertama ketika Badar kan totalitas ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kemenangan gitu. Dan ini kan pelajarannya supaya umat Islam ini tidak jumawa, tidak pede begitu. Saya pasti ditolong oleh Allah begitu. Ya. Untuk dapat pertolongan Allah itu ya harus taat gitu. Taat kepada perintah Nabi, gitu. Taat kepada Allah, kepada perintah Nabi begitu. Ini kan tidak ada yang tidak taat begitu. Ya. Kemudian ya perang itu memang ya sudah sunnatullahnya memang ada ya. Mungkin sampai yaumul kiamah perang itu terus ada. Nanti akan dijelaskan juga di surah An-Nisa ya. Jadi ya perang itu untuk melindungi mustadafin ya orang-orang yang lemah, kemudian melindungi hukum Islam ya, Islam ini supaya tidak diganggu. Ya, supaya tidak diganggu. Baik, itu ringkasan. Oh ya, menarik juga sebanyak kisah-kisah para sahabat itu. Ada itu bukunya yang 60 para sahabat itu. Ya kita ini masih jauh ya dari mereka ya. Bahkan kalau kita baca satu persatu bagaimana perjuangan mereka, ya kita bisa nangis begitu. Ya katakanlah seperti Mus'ab atau Hamzah itu tadinya yang kaya raya, begitu ketika meninggal itu kain kafannya kalau kepalanya ditutup kakinya nampak begitu. Kalau kakinya ditutup kepalanya nampak begitu. Ya. Dan mereka banyak dikuburkan itu dalam satu kuburan begitu. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang begitu perang Uhud itu. Tayyib. Nah itu ringkasannya ya, ringkasan dari perang Uhud. Nah kemudian tadi di sini bagaimana Allah mengobati mereka, mengobati umat Islam saat itu. Wadzalika alan nahwi tali ya. Jadi bahasanya hal itu akan dijelaskan berikutnya. Yang pertama, jadi untuk mengobatinya at-tadhkiru bi fadlillahi alaihim ya. Diingatkan atas karunia Allah kepada mereka. Nah, ini kita baca ayatnya. Memang idealnya yang bahas ini sudah hafid ya. Saya ketahuan belum hafidnya ini. Ya. Jadi diingatkan yang pertama diingatkan kepada kaum muslimin atas karunia Allah kepada mereka, yaitu dalam Ali Imran 122 ya 122. Kemudian 123 biar sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhammat ta'ifatani minkum antabshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ketika 2 golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sungguh Allah telah menolong
kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah ini kan menyebut-nyebut karunia Allah. Yang pertama bahwa Allah lah yang akan menolong umat Islam. Ya, kalau sudah yang menolongnya Allah, ya tidak ada yang bisa melawan begitu. Tidak ada yang bisa melawan. Ya. Nanti di Al-Anfal itu dijelaskan bagaimana malaikat yang diturunkan ya ke menolong umat Islam ini ya, karena banyak kisah-kisahnya para sahabat yang mau menebas leher musyrik itu, kok pedangnya belum sampai kepalanya sudah putus dan sebagainya begitu ya. Nah tapi ketika perang Uhud ini kok tidak gitu ya, kok tidak gitu. Nah ini pelajaran juga ya bagi kita semuanya. Ketika ada sesuatu yang kita menginginkan sesuatu ya, tapi sesuatu itu kok tidak didapat begitu, padahal sudah berusaha keras gitu, sudah berusaha keras begitu ya. Tentunya kita yakin itu semua kehendak Allah. Allah memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian evaluasi juga ya, evaluasi juga, siapa tahu ada masalah ya. Nah, dalam hal ini mungkin ada usaha yang salah itu. Begitu juga Allah membiarkan untuk pertama kali nanti yang diabadikan itu ketika perang Hunain ya. Ketika perang Hunain ya, id ajabatkum kasratukum gitu. Ketika banyaknya kalian itu membuat kalian itu pede, bangga begitu. Karena perang Hunain ini terjadi setelah Futuh Makkah ya. Jadi pasukan bahasanya kolaborasi pasukan dari Madinah dan Mekah gitu menyerang Hunain ini, umat Islam sudah pede begitu. Tapi di awal perang umat Islam ini terpukul mundur begitu. Nah ini juga pelajaran, mungkin ada ketika kita menginginkan sesuatu kita terlalu pede dengan kekuatan kita gitu, pede dengan doa kita dan sebagainya begitu. Ini di antara pelajarannya ya. Kemudian disebutkan juga walaqad nasarakumullahu bi Badrin ya. Allah telah menolong kalian ketika di perang Badar ya. Artinya ini kan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya 125-nya bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, jadi syaratnya itu di sini sabar dan takwa. Ya, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Ya. Kalau dalam perang ya turunnya para malaikat itu. Tayyib. Jadi ini untuk, nggak tahu ini nyambung apa enggak ini penjelasannya. Kan lagi kecewa begitu, diobati begitu. Yang pertama ya kamu tidak sendirian, Allah itu ada, buktinya menolong kalian ketika perang Badar gitu kan. Jadi di ini Allah itu ya terus karunianya itu terus begitu. Nah, kemudian setelah diingatkan itu, yang kedua al-amru bil inabah war ruju ilallah ya. Perintah untuk taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada istilah inabah, ada istilah taubat ya. Apa bedanya itu? Ya, yang tahu dapat door prize. Ya.
Jadi kalau taubat itu memang kembali kepada Allah dari perbuatan dosa gitu. Ya, setelah berbuat dosa kembali lagi kepada Allah, taubat gitu. Kalau inabah itu kembalinya kepada Allah walaupun totalitas gitu, lebih umum gitu. Mau habis melakukan dosa atau tidak, dia kembali kepada Allah. Katakanlah lupa gitu. Nah, lupa kan ya tidak kategori dosa gitu. Ya tapi dia segera langsung ingat Allah, itu inabah. Inabah itu lebih umum daripada taubat gitu. Kalau ar-ruju, ya ruju itu kan kembali, ya kembali itu bisa, kalau ruju ini bisa kembali dari dosa ke baik, bisa dari baik ke dosa begitu. Nah, di sini perintahnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya yang sering saya baca di sini berkali-kali, bahkan setiap habis lebaran ini saya baca ya. Yaitu 133 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah ya, yaitu dengan beristighfar ya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita ya, ketika kita kecewa atau apa dan sebagainya ya istighfar ya. Kembali kepada Allah itu dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini juga mungkin untuk diamalkan ya. Saya selalu mengingatkan kepada jamaah ya, khususnya untuk diri saya sendiri ya, keutamaan daripada istighfar ini sering kita mendengar ya. Tadi ya baca surah Nuh ya Ustaz. Ya itu kan keutamaan istighfar itu. Ya yursilis sama alaikum midrara ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin dan seterusnya ya. Diturunkan hujan yang deras, kemudian diperbanyak harta, anak dan sebagainya begitu. Makanya ada dua versi ya. Saya baca itu Hasan Basri, ada siapa itu sahabat gitu. Jadi ketika ditanya ada orang mengeluh ini kekurangan finansial gitu, nyuruhnya istighfarlah gitu. Kemudian ada yang mengeluh tidak punya keturunan, beristighfarlah begitu. Obatnya satu, istighfar. Ya mungkin ya sesuatu yang tidak kita dapat itu karena adanya dosa dari kita, makanya obatnya istighfar. Kemudian Nabi memberikan contoh, ya ini diulang-ulang untuk kita amalkan. Ya Nabi memberikan contoh istighfarnya setiap hari itu dari 70 sampai 100 kali. Ya, kita yang banyak dosanya ini tentunya harus lebih ya. Dan istighfar itu memang harus dijadwal gitu. Kita punya jadwalnya. Ada istilah jangan sisa waktu, tapi harus menyisakan waktu begitu. Jangan waktu luang, tapi harus meluangkan waktu ya. Nantilah baca Quran tuh kalau sudah santai nggak bisa gitu. Harus dijadwal gitu. Ya termasuk istighfar ini ya, kita ada hadis itu disarankan ya setiap pagi baca subhanallah wa bihamdihi, itu bisa ditambah dengan istighfar ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah ya. Nah, itu Nabi memberikan contoh seperti itu. Ibnu Taimiyah memberikan contoh itu, dia menulis, saya kalau ada masalah yang sulit dipecahkan, saya beristighfar kurang lebih 1000 kali, dan setelah itu Allah menurunkan pertolongannya. Ya, ini udah pernah saya sampaikan juga di sini untuk memotivasi kita. Ya, para ulamanya seperti itu istighfarnya. Ya, istighfarnya. Nah, belum lagi cerita siapa? Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang tukang roti. Nah, itu kan sering juga kita dengar ya. Bagaimana Imam Ahmad itu ringkas ceritanya tidak ada tujuan, tidak ada janji ya, tapi ingin berangkat aja dari mana? Dari Kufah ke Basrah itu. Ya.
eh, saya tiba-tiba ingin berangkat aja katanya, padahal nggak ada janjian, nggak ada orang undang katanya gitu. Ketika sampai di sana malam begitu, langsung ikut jamaah Isya. Setelah jamaah ya dia tiduran di masjid. Nah, ya ketika itu datanglah merebot ya. Siapa merebotnya di sini? Ya, datang Misbah itu. Ngapain Syekh katanya? Syekh itu arti Syekh ya. Syekh itu bisa diartikan orang yang berilmu, bisa juga kakek-kakek, itu Syekh juga gitu. Bahkan hakim itu kalau di Saudi panggilannya Fadilatus Syekh. Nah, ini Syekhnya maksudnya kakek-kakek karena belum tahu kalau itu Imam Ahmad gitu. Ya, yang ketahuan masyarakat itu karangannya, tulisannya, karena tidak seperti sekarang ini tokoh itu udah belum ketemu pun sudah tahu wajahnya gitu. Ya saya kata Imam, ya saya musafir mau tidur di masjid, nggak boleh katanya, itu nggak boleh. Gitu. Artinya tidur di luar situ kan leluasa gitu. Nggak boleh juga gitu. Sampai diseret-seret Imam Ahmad ini ketahuan sama siapa tetangga yang dekat. Tapi kalau saat itu emang tukang roti ya. Memang tradisi di Arab itu biasanya masjid pabrik roti itu dekat dengan masjid gitu. Jadi kalau habis sholat subuh itu mereka antri untuk beli roti. Terlihat oleh seorang tukang roti, dipanggillah ke sini aja katanya gitu. Setelah masuk rumahnya ya ngobrol lah gitu, Nah uniknya kalau dia ditanya jawab ya ngomong begitu, tapi ketika dia diam selalu baca itu istighfar gitu. Si tukang roti ini astagfirullahaladzim terus gitu aja. Ya namanya Imam Ahmad kan ulama begitu, terus nanya gitu, berapa lama kamu mengamalkan ini? Kata tukang roti ya kurang lebih 30 tahun selama saya jadi tukang roti gitu. Terus apa yang diberikan oleh Allah kepada engkau gitu. Kata tukang roti tadi, semua yang saya inginkan Allah kabulkan kecuali satu, katanya, saya ingin jumpa Imam Ahmad bin Hambal katanya gitu. Nah, sampai teriak Allahu Akbar ya. Wahai tukang roti ya, istighfarmu itulah yang membawaku ke sini. Istighfarmu lah yang membuat aku diusir oleh merebot gitu ya. Karena akulah Imam Ahmad bin Hambal gitu, kata-kata beliau begitu. Itulah apa gambaran kisah-kisah untuk memotivasi kita ya. Tapi tentunya ya bukan artinya dari kisah itu pasti gitu, tidak gitu ya. Itu tentunya Allah akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan begitu ya. Ya tapi ya silakan ya, mungkin ketika jalan dan sebagainya ya, daripada nyetir mobil atau naik motor melamun kan lebih baik berzikir begitu ya. Thayyib, nah ini tentang istighfar. Kemudian nyambungnya ya, orang yang istighfar dapat ampunan Allah itu wajannatin, nanti dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah ini di ayat berikutnya tanda-tanda orang yang bertakwa udah sering saya sampaikan. Yang pertama berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit, kemudian menahan marah ya. Ya sekali lagi ini marah ini al-goed ya. Goed itu ada godob, ada goed ya. Kalau godob itu marah yang memang bisa dilampiaskan begitu. Marah kepada anak itu bisa dijewer dan sebagainya. Ada juga marah yang tidak bisa dilampiaskan ya, seperti marah kepada atasan atau marah ke orang yang lebih besar gitu. Nah itu dalam kategori goed ya, goed gitu. Marahnya itu goed. Ya. Jadi menarik ya, bahasa Arab itu kosakatanya itu begitu banyak sampai jutaan. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia itu mungkin ribuan saja kosakatanya. Nah, sehingga banyak istilah-istilah bahasa Arab yang susah diterjemahkan di Indonesia gitu. Ya. Seperti tadi itu ya, makanya ada buku-buku khusus itu tentang perbedaan kata itu ya. Banyak ada al-furuq fil lughah dan sebagainya, perbedaan dalam bahasa begitu.
Kayak ada asofhu, ada afu gitu ya. Apa? Fasfahi sofhal jamil ya. Ada afun ya, memaafkan, ada sofhun. Artinya memaafkan juga gitu. Tapi beda itu maknanya gitu. Kalau afun itu ya memaafkan gitu, udah selesai. Tapi mungkin di hati masih ada gitu, keselnya. Gitu. Jadi kalau sofhun itu udah izalatul asar gitu, apa bekasnya itu hilang sama sekali. Nah seperti tadi itu ada istilah apa namanya, ya ada goid, ada godob, ada taubat, ada inabah begitu. Ya. Kalau cinta itu ada kalau tidak salah sampai 11 katanya itu kalau tidak salah ya. Cinta itu ya. Ada hub, ada apa namanya? Wud, ada wudun, ada gorom, ada iskun, terus sampai tadi itu khullah apa khullun gitu. Paling tinggi itu khullun, makanya kekasih itu khullah ya. Khullah gitu. Nah, Khalil. Nah, makanya gelar Nabi Ibrahim itu udah Khalilullah, ya, kekasih Allah, ya. Karena memang cintanya sudah luar biasa Nabi Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketaatannya, pengorbanannya untuk Allah. Nah, ini penting juga ya, apa namanya? Ya, motivasi belajar lah. Setidaknya walaupun tidak membaca ya semangat aja untuk duduk dengerin gitu ya. Ya, karena memang banyak yang apa namanya perlu kita ketahui dan Al-Qur'an banyak menggunakan itu gitu. Banyak menggunakan kata-kata itu. Ya, kembali lagi al-ghaid ya. Jadi menahan itu artinya tidak meluapkannya ya, artinya tidak menjadikannya dosa begitu. Kalau marah kemudian udah memaki-maki, nah itu dosa. Gitu. Marah sampai memukul ya itu jadi dosa. Itu berarti dia tidak bisa menahan marah begitu. Kalau marah semua manusia ada potensi marah begitu. Ada potensi marah gitu. Bahkan kalau tidak salah saya belum mengkaji ininya ya. Ada 15 itu yang kemarin saya cerita itu ya. 15 atau berapa? Apa sifat-sifat jelek manusia itu. Yang disebutkan oleh Allah sifat dasarnya ya, yang memang merupakan perjuangan bagi manusia kalau dia ingin apa namanya bahagia harus melawan sifat-sifat buruk itu ya, seperti apa wa uhdiratil anfusus suh ya, ada suh itu nanti ada bakhil ya, ada kotur ya, itu kan pelit-pelit juga gitu. Jadi kalau syuh itu ya pelit apa tobiatnya gitu. Walaupun tidak punya apa-apa dia nggak mau ngasih, tidak punya pun nggak mau ngasih gitu. Tapi kalau bakhil itu udah ada gitu, udah berpikir oh ini hasil usaha saya, kalau saya keluarkan akan berkurang itu bakhil ya. Nah, tapi di ayat lain wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang mampu menundukkan kepelitan dirinya dialah orang yang beruntung begitu. Baik, nah ini marah juga apa tolong juga hati-hati, saya baca buku unik juga itu apa tulisan seorang dokter ya, Dokter Ade Hasman dulu terbitnya udah lama. Ya, jadi ketika orang marah itu rupanya apa jantung itu berubah begitu ininya detaknya dan sebagainya ya, termasuk kepada organ-organ tubuh lain gitu, dan itu apa jelek dampaknya terhadap kesehatan gitu. Salah satunya dampaknya itu rawan dengan jantung koroner gitu, penyakit jantung begitu. Jadi yang suka marah-marah itu siap-siap untuk sakit jantung ya. Ya. Jadi banyak memang kasusnya yang pemarah itu ujung-ujungnya itu jantung gitu ya. Ada teorinya dalam kesehatan itu ada penelitiannya juga itu. Dan ini apa namanya di sini diajarkan tandanya orang yang bertakwa itu bisa menahan marah begitu. Ya dengan cara menjauhi objeknya, berwudu kalau marahnya lagi berdiri duduk, dan kalau lagi duduk berbaring dan seterusnya. Baik, ya kemarin ringkasnya saja orang yang bertakwa itu kalau dalam Quran ya ringkas dan mudah dipahami begitu.
Jadi berinfak baik ketika lapang maupun sempit, menahan marah, kemudian memaafkan. Ya, memaafkan itu bukan hal yang sederhana juga begitu. Ya, tapi balasannya surga. Ya, balasannya surga. Kemudian kalau berbuat salah dan dosa, ya fahisyah itu membuat dosa yang ada hukumannya kalau hukuman Islam diterapkan. Kalau zalamu anfusahum itu ya dosa yang tidak ada hukumannya, ya tidak ada hukumannya di dunia maksudnya itu. Umpamanya ada artis lewat yang ya kelihatan auratnya dilihat, itu dolim kepada dirinya gitu. Dia segera ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi karena sudah sekarang ini waktu subuhnya agak malam ya. Jadi suruk juga agak ini kembali lagi. Jadi setelah kekalahan Uhud ini yang pertama diberi diingatkan karunia Allah. Jadi kalau beriman itu jangan kecewa begitu. Ya, penolong kalian itu Allah ya, dan sudah terbukti Allah menolong kalian ketika perang Badar begitu. Makanya ingat juga kalau kita ada kecewa gitu, ingat yang lainnya gitu, nikmat-nikmat yang lainnya gitu. Allah memberikan ini loh kepada kita gitu ya. Pokoknya dalam kerjaan ya, saya juga sering ini ikut seleksi nggak lulus gitu. Tapi lihat kita ini ya untung alhamdulillah punya pekerjaan seperti ini. Lihat gitu saudara kita yang mungkin kehujanan, keliling, dagang dan sebagainya begitu. Ingat-ingat yang kebaikan Allah itu. Kemudian yang kedua, kembali kepada Allah dengan banyak beristighfar. Tayyib, barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada salah perlu diluruskan atau mungkin ada masalah kita diskusikan. Oh ya, ini kalau ini terakhir ya. Biasanya kan terakhir kalau nanya. Itu mungkin perbuatan mereka satu kali itu kali ya. Kesalahan mereka sekali itu aja ribuan tahun orang membahasnya, ratus juta orang mendengarnya. Gimana seorang pemimpin misalnya dalam hidupnya di dunia ini dia udah berkata bohong, berjanjinya ingkar, berkata khianat, itu dicatat di langit seperti apa Ustaz? Sementara Abdullah bin Ubay yang perannya nyuruh kita ke Madinahnya perangnya di luar Yeah. Itu aja sudah sampai ribuan tahun dibahas, jutaan orang mendengarnya gitu selama belum berubah. Gimana orang yang berbuat yang memimpin di dunia ini bertahun-tahun sudah berbuat khianat, berkata bohong, menyingkirkan, gimana Ustaz? Ya. Gimana itu catatan di sana? Ya kalau catatan di sana kita belum ini ya, belum tahu ya. Cuma ini pelajaran aja bagi kita. Yang pertama, kalau tidak salah pernah saya sampaikan juga di sini. Nanti dibahas ada dalam surah An-Nisa ya tentang orang munafik itu. Ya, jadi munafik itu terbagi dua ya. Ada munafik memang akidah ya, keimanan. Ada yang munafiknya itu amali, perbuatan gitu. Nah, kayak Abdullah bin Ubay itu memang munafiknya dan teman-temannya itu ya munafiknya akidah. Jadi munafik akidah itu seperti apa? Ketika ada di umat Islam ya dia ikut seperti umat Islam begitu. Ya sholat begitu. Walaupun nanti sholat mereka itu karena ingin riya saja. Karena mereka malas sholat Isya dan subuh gitu. Malasnya itu alasannya apa? Karena gelap gitu. Gelap tidak bisa dilihat oleh Nabi begitu. Percuma juga gitu. Nah, ketika mereka kembali kepada orang-orang kafir, makanya dalam Al-Qur'an itu wa idza khalau ila syayatinihim kan. Itu. Kalau mereka kembali kepada kami ini bersama kalian juga. Jadi seperti muslim tapi kafir lagi gitu. Memang kafir mereka itu. Ya, munafik itu dan kerja itu memang membuat provokasi seperti tadi. Ini salah satunya saja Abdullah bin Ubay itu. Ya, yang mereka karena
Yang kembali lagi yang 300 itu di bawah pasukan itu Abdullah bin Ubay itu, ya. Belum nanti diabadikan lagi dalam surah apa An-Nur, ya, tentang apa hadisul ifki, ya, berita hoak, ya, hoaknya Siti Aisyah gitu. Dan memang mereka itu nanti tuh dibuka apa al-samuhum apa badannya itu udah apa bagus-bagus, omongannya itu apa ya, makanya bahasa seperti ini. Wallahi katanya kayak ke yang Aisyah dan siapa itu yang tertuduhnya Sofwan, ya. Wallahi ma najat minhu wa ma najaminha katanya. Bahasanya seperti itu. Demi Allah, Aisyah tidak akan selamat dari Sofwan, Sofwan tidak akan selamat dari, bahasanya kan seperti itu. Dia seakan-akan tidak menuduh zina, padahal intinya menuduh zina begitu. Nah, itu tuh perannya itu terus sebenarnya bukan satu itu saja, ya, Abdullah bin Ubay ini, ya, termasuk nanti di yang tadi itu hadisul ifki dan perang-perang lainnya, ya, yaitu hukumannya ya di dunia mereka itu tidak boleh ya apa disolatkan, ya, wala tusolli ala ahadi minhum mata abada wala takum ala qabri itu, ya, tidak boleh. Makanya kisahnya itu siapa sahibus sirri Rasulillah, ada pemilik rahasia Rasulullah itu kan Huzaifah, ya, Huzaifah al-Yamani. Nah, Huzaifah ini diberi tahu oleh Nabi nama-nama orang munafik yang memang munafik asli gitu, yang tidak boleh disolatkan. Nah, Huzaifah ini umurnya panjang sampai di masa Khalifah Umar gitu. Kalau ada yang meninggal dunia, Umar itu belum mau apa mensolatkan kalau Huzaifah belum ada di situ, nggak apa belum mau mensolatkan begitu, ya. Dan itu tidak diberitakan kepada yang lainnya, si A si B-nya, hanya Huzaifah saja yang tahu nama-nama orang munafik, ya, di Madinah itu yang diberitahu oleh Nabi, ya. Nah, ini unik juga sebenarnya. Kalau kita ingin punya keistimewaan, kita harus seperti Huzaifah minimal. Dia siapa yang ceritanya? Yang ikut sholat dengan Nabi itu, yang sholat makmum dengan Nabi, rokat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, gitu. Nah, itu satu rokaat. Nah, rokaat keduanya kurang lebih sama begitu. Nah, sampai akhirnya Huzaifah berpikir untuk walk out ini dari jamaah ini, pergi karena kelamaan, ya, kelamaan. Tapi bertahan sampai selesai begitu. Nah, jadi kalau kita ingin ya keistimewaan, kita juga harus membuat istimewa begitu, ya. Sholat jangan gitu-gitu aja gitu, ya. Harus diperbanyak, diperlama begitu. Apalagi kalau lagi sendiri sholatnya, ya. Jangan dipercepat begitu. Ini sholat kayak begitu pengen keistimewaan bagaimana begitu. Ya. Ya, di rumah lagi. Jadi ini sholat ini penting juga, ya, kita melihat para ulama-ulama dahulu, ya. Kalau Nabi sudah jelas, ya, karena banyak hadisnya, ya. Jadi menurut para ulama yang hadis tadi itu dimungkinkan cuma 2 rakaat malam itu tapi panjang begitu, ya, panjang berdiri ruku sujudnya gitu. Ulama-ulama pun tuh sama begitu, seperti siapa? Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah itu sehari itu 300 rakaat kata anaknya sholat itu. Kemudian dia dipenjara sampai disiksa begitu karena ada kelemahan 150 rakaat setiap harinya. Ya, itu para ulama seperti itu, ya. Dan mereka ya memang karya-karya mereka monumental begitu. Begitu juga ya katakanlah saya baca itu Imam Al-Banna, ya, Hasan Al-Banna itu, ya, walaupun umurnya tidak panjang, ya, cuma 40 tahunan, 42 berapa begitu, pergerakannya terus hidup begitu. Nah, di antara kebiasaan beliau itu kecanduan sholat begitu. Itu walaupun lagi capek, ada Umar Tilmisani itu menceritakan, saya habis muktamar itu capek gitu, berdua sekamar dengan Al-Banna itu sholat. Al-Banna ini nanya, kamu udah tidur belum? Gitu. Kata Umar belum. Terus aja nanya itu gitu.
Lama-lama kesel juga ini nanya gitu terus, udah nggak dijawab gitu. Nah dikira udah tidur ini Umar Tilmisani ini gitu. Ternyata ketika nggak dijawab lagi, oh berarti ini udah tidur, bangun tuh Albana itu ke kamar mandi, wudhu, sholat begitu. Ya makanya Nabi itu bersabda, apa itu hadisnya, ju'ilat qurratu aini fis shalah itu ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijadikan nikmat bagiku itu sholat gitu. Nah ini tantangan bagaimana sholat itu nikmat begitu, sehingga walaupun lama-lama enak begitu ya, lama-lama enak karena ya intinya kita ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi tadi kepada masalah munafik ya, karena munafik juga itu tandanya di sholatnya ya. Jadi yang cepat-cepat ya, ada hadisnya itu yang menunda-nunda waktu. Kalau baca hadisnya kepanjangan, yang nunda-nunda waktu ya, walaupun bisa awal waktu tapi diakhirkan, itu tanda orang munafik ya. Sholatnya cepat juga tanda orang munafik begitu. Nah itu munafiknya apa? Itu munafik amali ya, munafiknya amali. Nah menurut para ulama, kalau munafiknya amali, tadi kan ada larangan mensolatkan orang munafik. Nah itu yang munafiknya akidah itu. Tapi kalau munafiknya amali, ini orang nggak suka ke masjid ini, jangan-jangan ya Jumat pun enggak umpamanya gitu. Tapi ngakunya Islam, gimana ini? Kalau dia mati, sholatin enggak? Ya menurut para ulama sholatin aja, ya sholatin aja. Gitu. Jangan dibiarkan, nanti enggak dimandiin, enggak nanti dibawa oleh anaknya ke setim kan, lebih baik kita mandikan kan gitu. Iya. Karena ustadz-ustadznya gak mau mandiin, nanti dibawa ke steam sana dimandiin. Jadi tetap dimandikan, disolatkan. Yang munafiknya itu amali ya, munafiknya itu amali. Jadi itu ya. Yang jelas kalau di akhiratnya jelas hukumannya apa itu, fiddarkil asfali minan nar ya, di keraknya neraka. Memang mereka itu kafir dan jadi musuh dalam selimut gitu, musuh dalam selimut, buat provokasi dan sebagainya ya di Uhud sampai seperti itu, menciutkan pasukan dan sebagainya begitu. Oh ya, enggak terakhir. ya gimana Pak? Iya. Sebenarnya udah ada di pengantar dulu itu, saya lupa ayatnya itu kan, dari ayat di Al-Baqarah di awal itu udah gambaran itu. Kalau 5 ayat pertama kan tentang orang yang baik ya, yang alladzina yu'minu bil ghaib, terus sampai wabil akhiratihum yuqinun ya. Allah ya, itu kan ulaika lahudam miram, itu kan balasannya ya, artinya 5 ayat itu sampai muflihun. Kemudian innalladzina kafaru sampai khatamallah itu cuma 2. Nah dari wa minan nasi may yaqulu amanna billah terus sampai yakadul barku itu ya, sampai 20 ayat 20. Nah artinya berarti sekitar 10 ayat ya, itu tentang orang munafik ya, tentang munafik. Ini gambaran gitu, gambaran jadi banyak formulasi atau ya. Jadi orang soleh itu sekitar segitu persentasinya gitu, orang kafir segitu, orang munafik ini yang banyak begitu ya, yang banyak gitu. Ya, yang musuh dalam selimut itu sebenarnya itu yang pura-pura Islam tapi ya dia tidak komitmen dengan keislamannya begitu. Makanya harus hati-hati juga dengan orang-orang seperti itu gitu. Artinya ya tetap ya, karena Nabi pun ya dengan katakanlah Abdullah bin Ubay kan sebelum ayat itu kan anaknya yang minta disolatkan kan, karena anaknya
anaknya jadi baik, anaknya itu baik gitu. Abdullah bin Ubay itu minta dari disolatkan, dan akhirnya ada turun ayat melarang mensolati orang munafik. Iya, ya taubah ya. Ya. Seperti gini, kalau para ulama itu udah saya sampaikan ya, ghairil magdubi alaihim waladdallin. Itu kan ada yang ini kan, magdub itu cuma dub itu kan dua harokat ya. Tapi waladolin itu kan 6 mad lazim. Ya, waladolin itu kan. Nah, dan kalau mad lazim itu sepakat para ulama nggak boleh kurang 6-nya itu. Tapi kalau mad apa namanya? Mad wajib kan, mad wajib mutasil, mad jaid itu boleh 2, boleh 4 gitu. Gitu. Tapi kalau waladolin itu harus 6 dulu, 6 baru tasdidnya itu tidak ada khilafiyah. Nah itu menunjukkan magdub itu cuma 2, artinya porsi Yahudi ya. Yahudi, kalau dolin kan Nasrani gitu. Jadi Nasrani itu lebih banyak daripada Yahudi gitu. Wallahu alam, tapi itu di buku ini ada di Tadabbur Al-Qur'an itu ya. Kemudian urutannya magdub di awal, waladolin yang kedua. Nah itu ternyata setelah itu kan Al-Baqarah itu banyaknya bahas Yahudi. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran ini banyaknya tentang Nasrani gitu. Ya. Jadi ya lebih hati-hati ya. Tapi pelajarannya ya bukan untuk menilai orang tentunya munafik gitu. Ya, ini untuk pelajaran untuk kita saja, supaya kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik itu ya, sehingga kita selamat ya di dunia dan di akhirat nanti. Baik, saya kira sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua maksud baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wabil khusus kita doakan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan diberi kesabaran. Yang mungkin belum ada pasangan atau belum begitu, mudah-mudahan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya. Lihadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la aiban illa satartahu wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.